Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi bersama Ibu Anis ya. Kalau kita di kelas 11 kemarin, Ibu ngajarnya sosiologi. Kelas 10, 11 Ibu ngajarnya sosiologi. Kebetulan di kelas 12 ini Ibu ngajar lagi di kelas kalian. Semoga kalian gak bosan. Tapi dengan materi, dengan mata pelajaran yang berbeda, yaitu sejarah peminatan. Ibu harap kalian gak bosen ya. Nah, untuk sejarah peminatan itu sebenarnya ada beberapa bab, ada sekitar 6 bab. Dan untuk di semester 1 ini kurang lebih nanti kita akan belajar 3 bab tentang bab hari ini, yaitu tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian bab kedua nanti kita akan membahas tentang perkembangan iptek pada era globalisasi, dampaknya bagi kehidupan manusia. Dan bab ketiga itu peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampak terhadap politik dan ekonomi global, kayak gitu. Nah, kalau belajar sejarah itu kita belajar tentang suatu kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lampau ya. Jadi sebelumnya itu Indonesia nggak seperti ini. Nah, jadi banyak sekali perjalanan panjang untuk menuju negara Indonesia yang seperti sekarang. Jadi kita bisa menerima kita bisa menikmatinya sekarang itu berkat para pahlawan, perjuangan para pahlawan yang terdahulu, kayak gitu ya, nenek moyang kita yang terdahulu. Ya alhamdulillah kita bisa menikmatinya. Gitu. Bayangkan saja gitu, kalau kita lahirnya dulu, kita berarti ikut perang, kita ikut sama-sama melawan para penjajah ya. Gitu. Bayangkan juga kalau nggak ada mereka gitu, nggak ada para pejuang-pejuang kita gitu kan ya, mungkin kita juga masih saat ini juga masih istilahnya merasakan penjajahan itu kayak gitu. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia itu merdeka tahun berapa sih nak? 1945 ya. Terus kenapa kita masih perlu mempertahankan atau perlu menegakkan? Kan udah merdeka, mesti pikiran kalian kayak gitu ya. Kan udah merdeka, terus apalagi yang mau dicari? Nah, gak segampang itu juga nak. Ternyata ketika Indonesia merdeka itu juga masih, kan sudah diproklamasikan tuh, tanggal 17 Agustus sudah diproklamasikan. Oke, Indonesia merdeka. Nah, kan tetapi Indonesia merdeka itu juga butuh pengakuan gak hanya cuma rakyat tok, tapi juga dari negara-negara lain kayak gitu. Oke. Lanjut. Oke. Mengapa periode 1945 sampai 1949 disebut sebagai masa mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan? Alasannya adalah kemerdekaan Indonesia perlu mendapatkan pengakuan dunia. Jadi nggak cuma di negara kita saja, tapi juga internasional. Terutama itu pengakuan dari sekutu sebagai pemenang perang. Kan sebelumnya Indonesia itu dijajah oleh Jepang ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka, yang terakhir menjajah di Indonesia itu adalah Jepang. Dan kebetulan sekali Jepang bisa dikalahkan oleh sekutu, di mana pada saat itu terjadi bom Hiroshima Nagasaki pada tanggal 6-9 ya, Agustus. Oke. Usaha Belanda yang dibantu sekutu untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Jadi Belanda itu pada awalnya bersama sekutu. Awal mulanya mereka datang ke Indonesia untuk apa? Untuk membantu. Jadi niatan awal ya, ternyata juga sama saja. Itu pertama kali ke Indonesia, itu tujuan mereka mengutarakan kepada Indonesia bahwa ingin membantu Indonesia, seperti itu. Oke, bentuk-bentuk perjuangan. Yang pertama itu ada perjuangan secara fisik, yaitu perjuangan dalam bentuk perlawanan bersenjata, baik dalam menghadapi Jepang, sekutu maupun Ika. Kayak gitu. Kemudian ada perjuangan diplomasi, yaitu perjuangan dalam bentuk perundingan
ada perjanjian kayak gitu dengan pihak Belanda sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan. Nah, kebetulan kan sekutu ini kan menang melawan Jepang. Jadi pengakuan yang menang itu negara yang memenangkan sebuah peperangan itu juga sangat penting kayak gitu. Beberapa contoh perjuangan fisik. Yang pertama ada pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi caranya Indonesia agar bisa merdeka itu perang dulu. Yang pertama ada pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian juga ada Palagan Ambarawa, ada Bandung Lautan Api, kemudian ada pertempuran Surabaya, kemudian serangan umum 1 Maret 1949, Medan Area, kemudian ada peristiwa Merah Putih, banyak sekali ya. Dan ada juga perjuangan diplomasi itu melalui perjanjian. Ada perundingan Jakarta, pertemuan Hoge-Veluwe, Linggarjati, Renville, Romroyen, kemudian konferensi Inter-Indonesia, kemudian ada konferensi Meja Bundar juga. Nah, latar belakang munculnya perjuangan mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama ada kedatangan tentara sekutu. Kemudian ada upaya Belanda berkuasa lagi di Indonesia. Kemudian ada keinginan keras bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Ada nih datang tentara sekutu, niatannya apa? Kayak gitu. Ada upaya juga Belanda berkuasa lagi di Indonesia. Ternyata setelah Indonesia merdeka, Belanda itu juga pengen masih menguasai Indonesia kayak gitu. Kemudian ada keinginan keras bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang saat dibebaskan oleh sekutu ini ada gambarnya ya. Jadi ada orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang. Kan sekutu datang nih. Fungsinya sekutu datang katanya ingin membantu nih untuk memulangkan tuh pihak-pihak Jepang ke negara asalnya. Kayak gitu. Tapi nyatanya juga ya kayak gitulah ya. Kita juga nggak bisa percaya dengan hal-hal yang dijanjikan oleh mereka. Oke, lanjut. Reaksi rakyat terhadap kedatangan sekutu. Awalnya nih, kedatangan sekutu awalnya disambut baik. Oke, terima kasih telah membantu kami. Bahkan TKR itu Tentara Keamanan Rakyat juga ikut membantu proses pemulangan tawanan perang, baik dari pihak Jepang maupun dari Belanda. Nah, namun setelah diketahui bahwa pasukan sekutu itu membawa pula pasukan Nika itu Belanda, maka ketegangan antara pasukan kita dengan sekutu atau Nika tidak dapat dihindari lagi. Kayak gitu, dikasih kepercayaan kok malah. Kayak gitu ya. Nah, ini ada aksi coret-coret anti sekutu. Jadi rakyat itu bagaimana caranya mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak setuju akan adanya sekutu sama Nika di Indonesia kayak gitu. Aksi coret-coret ya, masih ini. Berikut ada beberapa contoh perlawanan rakyat terhadap sekutu dan Nika. Ada yang pertama itu ada peristiwa Bandung Lautan Api. Awalnya tanggal 12 Oktober 1945, itu sekutu meminta izin pada pemerintah RI untuk memasuki Bandung dengan tujuan untuk mengurus nih tawanan Jepang. Lalu pada tanggal 23 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar mengosongkan Bandung dari pemuda bersenjata. Tetapi ultimatum itu tidak dihiraukan oleh pemuda Bandung. Kemudian terjadi pertempuran besar yang dimulai tanggal 1 Desember 1945. Tentara sekutu terdesak ya, dan meminta bantuan pemerintah RI di Jakarta untuk menghentikan pertempuran dengan alasan upaya mereka untuk melucuti tentara Jepang terganggu. Jadi kan istilahnya mereka ingin membantu, cuman secara terselubung mereka meminta untuk para pemuda itu tidak memakai senjata kayak gitu ya. Jadi melemahkan secara pelan-pelan kayak gitu. Pemerintah RI menyetujui pemerintahan sekutu dan meminta agar pasukan kita mengosongkan kota Bandung. Lalu pada tanggal 24 Maret 1946, para pejuang Bandung meninggalkan kota. Tetapi sebelum itu mereka membumi hanguskan kota Bandung. Gak terima dong ya, pemerintah malah lebih percaya kepada pihak sekutu kayak gitu. Beserta semua barang, bangunan, gedung dibumi hanguskan. Dan dari sejak itu, sejak tanggal 24 Maret kita mengenal Hari Bandung Lautan Api dengan tokoh utama perjuangan ini adalah Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Karena mereka dengan berani mengorbankan nyawanya demi membela bangsa dan negara ini. Salah satu bangunan yang dibumi hanguskan rakyat Bandung. Ini ada pasukan dari Divisi Siliwangi.
Senjatanya mereka ala kadarnya ya, nah sebenarnya bahkan ada yang menggunakan bambu runcing. Nah, ini kan senapan pun juga senapan yang sederhana. Kalau pasukan Nika nih, jadi penggunaan teknologi senjatanya lebih maju kayak gitu. Ada bom kayak gitu. Kemudian yang kedua ada pertempuran medan area. Pada tanggal 9 Oktober, tentara Inggris mendarat di Medan dipimpin oleh T.E. de Kelly. Awalnya untuk membebaskan tawanan Belanda yang ditahan oleh Jepang, itu sama juga awalnya kayak gitu. Banyak ex-tahanan yang kemudian dibersenjatai kembali oleh sekutu. Ternyata mantan tahanan itu malah dikasih senjata nih oleh pihak Belanda. Tanggal 13 Oktober terjadi insiden dalam sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Tentara Belanda menginjak-injak bendera merah putih yang membuat para pemuda Indonesia menjadi sangat marah. Hotel tersebut dikepung oleh para pemuda dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjatanya pada sekutu, namun tidak pernah dihiraukan oleh rakyat. Pada tanggal 1 Desember, Inggris sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Artinya, Inggris menetapkan secara sepihak batas-batas kekuasaan mereka di Medan dan sekitarnya. Sekutu pada tanggal 10 Desember 1945 melakukan serangan besar-besaran terhadap kota Medan hingga jatuh ke tangan sekutu atau Nika. Nih, pasukan sekutu kerepotan ya menghadapi serangan rakyat. Terus persenjataan sekutu yang lebih modern tidak menghindarkan rakyat, dipakai tank. Sekutu di Surabaya, ada kedatangan sekutu Afnei di Surabaya, juga di Puncak Nika. Itu juga menyebabkan kecurigaan rakyat Indonesia. Puncaknya adalah berkibarnya bendera Belanda di Hotel Yamato yang menjadi markas pasukan Nika. Kemudian kemarahan rakyat ditandai dengan disobeknya bendera Belanda tersendirian. Ada benderanya merah putih sama kalau bendera Belanda itu udah disobek tuh yang bagian bawah tinggal merah sama putihnya kayak gitu. Jadi ini gambar di mana seorang pemuda kita dengan berani merobek bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Kemudian yang selanjutnya ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Awal pertempuran adalah ketika pada tanggal 30 Oktober 45 terjadi pertempuran di gedung Bank Internasion Surabaya yang menewaskan Brigjen AWS Malabi. Oleh karena itu, pada tanggal 9 November, Jenderal Mansek Inggris memberi ultimatum kepada kita yang berisi semua pimpinan dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjata dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 tanggal 10 November. Jika tidak, Inggris akan menyerang darat, laut, dan udara. Nah, ultimatum tersebut tidak digubris oleh rakyat. Maka pada tanggal 10 November, meletuslah sebuah pertempuran sengit. Tentara sekutu mengarahkan lebih dari 10.000 orang pasukan. Para pemuda Indonesia dipimpin oleh Bung Tomo berjuang habis-habisan dengan semangat maju terus pantang mundur. Lebih baik mati daripada dijajah. Masya Allah. Hampir 3 minggu lamanya Surabaya dikempur oleh Inggris. Namun karena pihak Inggris memakai senjata modern, maka kita terdesak dan pasukan kita menyebar ke Mojokerto, Gresik, dan Pasuruan. Untuk memperingati banyak korban yang gugur dalam pertemuan itu, maka pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ini ada Bung Tomo, tokoh pendiri Barisan Rakyat Indonesia yang menggelorakan semangat perjuangan untuk menentang ultimatum sekutu di Surabaya. Namun akhirnya juga gugur ya nak. Rakyat yang tertawan sekutu. Nah, ya kurus-kurus sekali ya. Ya mesake. Surabaya 10 November 1945. Jadi 10.000, hampir 10.000 nanya. Kemudian selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa itu tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu di bawah Brigadir Jenderal Batal mendarat di Semarang. Kedatangan pengurus Taliban dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah, awalnya kedatangan diterima dengan baik sama rakyat Indonesia itu sangat ramah-ramah sekali ya. Jadi ada pendatang yang disambut dengan baik. Namun mereka kemudian membebaskan secara sepihak para tawanan Belanda. Akibatnya terjadi pertempuran antara tentara keamanan rakyat TKR dengan Nika. Pertempuran itu berlangsung tanggal 20 November sampai 15 Desember 45. Pada tanggal 26 November 45, pimpinan pasukan TKR yang berasal dari Purwokerto, Kolonel Isdiman gugur. Oleh karena itu, pasukan yang dipimpin oleh Panglima Divisi Purwokerto, Kolonel Sudirman, yang berhasil memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 45. Maka, untuk memperingati hari ini, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Dan di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Monumen Ambarawa. Ini
Ada beberapa perjuang kita yang gugur, Masya Allah, demi kemerdekaan bangsa dan negara. Sangat berjuang ya, toh nyawa ya nak. Kemudian ada peristiwa Merah Putih di Manado. Selanjutnya, pada bulan Desember 45, pasukan sekutu menyerahkan kedudukan kota Manado kepada Nika. Setelah itu pasukan Nika segera melakukan penangkapan kepada para tokoh RI. Para tokoh RI sebagian merupakan bekas dari anggota KMIO yang masuk mendukung RI mendirikan sebuah pasukan bernama Pasukan Pemuda Indonesia atau PPI. Nah, pada tanggal 14 Februari 1946, PPI menyerbu Nika di markasnya di Tangsi Putih Teling ya. Para pejuang merobek warna biru pada bendera Belanda dan para pejuang berhasil menguasai markas Nika di Tomohon dan Tondano. Segera dibentuk pemerintahan sipil di Manado. BW Lapian ya terpilih sebagai presiden. Nah, itu ada beberapa perjuangan. Jadi perjuangan yang dilakukan secara nyata ya, dengan melakukan perlawanan dengan senjata yang seadanya, namun alhamdulillah Indonesia akhirnya bisa diraih kembali kayak gitu ya. Nanti tidak dijajah kembali. Nah, selanjutnya itu nanti ada perjuangan melalui jalur diplomasi. Mungkin kita akan belajar di selanjutnya kayak gitu ya, di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin dari itu yang ibu-ibu yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.